Oh, cek tak kira di Google. kamu. Usahakan usahakan ambil dari sudut pandang. Nggak lihat. Maaf. Karena saya berikan contoh, misalnya teman-teman mau bahas tentang Aku usul. Kan dia usil loh Pak soalnya. ya, tentang Mario Dandisatrio. Teman-teman cek, oh yang banyak nih di Google itu apa? Misalnya kita mau bahas tentang Mario Dandisatrio IPK. Udah ada yang buat belum ya? Oh ternyata udah ada. Misalnya Mana ini ada dah? di pertama-tama itu Rangkuman. berarti kita hindari itu, kita coba cari sudut pandang atau angle lain. Selain itu, teman-teman di sini jika sudah menemukan sumber yang aman, kita sudah cek, oh aman nih. Tinggal teman-teman apa? Ambil hanya intisari atau kalimat langsungnya saja. Langsungnya saja. Jadi kenapa? Karena di sini plagiarisme itu terindikasinya dari apa sih? Terindikasi dari banyaknya ini plagiarisme ini ya. Ini cirinya adalah banyak kalimat yang sama parafrasenya. Jadi intinya teman-teman bisa apa? Kembangkan kata menjadi parafrase atau kalimat baru. Makanya tadi saya sampaikan teman-teman hanya ambil kalimat langsung atau intisarinya saja, atau di sini jika kalimat langsungnya panjang gitu ya. Aku jika tahu dari kalimat temanku langsung sing panjang, arek Bekasi. maka Aku yang nggak tahu bisa itu bahasa diubah apa ini. Melu ara-ara. menjadi kalimat tidak langsung. Karena tadi untuk menghindari yang namanya persamaan parafrasenya, kalimatnya. Seperti itu Pak Naufal. Semoga terjawab. Saya coba jawab ya pertanyaan dari kolom chat ya. Ini saya lihat karena banyak ya teman ya. Oke, di sini pertama Klub mau tanya, berarti kalau kata kunci brand itu lebih prioritas ke pembelinya ya. Betul. Jadi kayak misalnya tadi ya brand gitu ya, kan nama-nama people ya. People itu kan termasuk nama brand. Nah, itu biasanya lebih prioritas ke pembelinya. Biar apa? Biar lebih gampang menemukan. Seperti itu. Kemudian untuk foto apakah harus penulisnya atau nanti dari promedianya Kak? Nah ini tergantung dari ketentuan masing-masing portal gitu ya. Ada yang portal yang mewajibkan untuk mencantumkan foto, ada yang tidak nih gitu ya. Tapi kalau saya saya dulu saat menjadi editor itu mewajibkan teman-teman penulis itu untuk mencantumkan fotonya. Kenapa? Karena agar pas, agar teman-teman merasa lebih memiliki artikelnya dan lebih tahu nih kaidahnya itu seperti apa. Tapi tergantung dari masing-masing portalnya. Teman-teman nanti bisa cek atau bisa ditanyakan dulu ke masing-masing portalnya, karena masing-masing portal kan beda-beda aturannya. Beda dari yang lain. Seperti itu. Kemudian sumber yang aman itu seperti apa yang kemarin itu saya sudah sampaikan ya teman ya. Saya tidak akan jelaskan sumber-sumber yang aman itu siapa saja, karena itu akan terjawab di hari Jumat. Seperti itu. Kemudian apakah kita boleh ngambil dari liputan 6? Tadi berarti saya sudah sampaikan ya. Jadi ketika teman-teman lihat di bagian bawah jika tidak ada kata Promedia Teknologi, berarti itu tandanya portalnya adalah kompetitor kita atau lawan bisnis kita. Nah, ini saya berikan contoh ya. Untuk cek web satu ekosistem Promedia. Gimana katanya bagus? Jadi semua portal kecuali portal yang masuk ekosistem Promedia itu adalah kompetitor kita, adalah lawan bisnis kita. Gitu ya. Jadi teman-teman tidak boleh ngambil dari sana. Nah, di sini cara cek paling gampangnya adalah cek bagian bawah. Bagian paling bawah web, apakah ada tulisan Promedia Teknologi? Jika ada, Mau ngantuk maka seminar ya Allah. portal saudara kita. Portal saudara atau di sini satu Promedia. Kemudian teman-teman juga bisa cek landing page atau di sini dari websitenya Promedia, yaitu promediateknologi.id. Nah, ini teman bisa cek di sini, cek di promediateknologi.id, kemudian klik bagian our partners. Misalnya di sini, di atas ini ya, our partner.
Keluar masuk Kemudian ya muncul gitu nih tadi. list-listnya, ada Lombok Insider, ada Warna Nusa, ada suaramerdeka.com, Ayo Indonesia, haluan.com, Hopes ID, Yati Network, Ubah Jabar, dan sebagainya. Nah, di sini terhitung 27 Februari kemarin, teman-teman, itu sudah ada 880 sekian media. Jadi teman-teman jangan bingung untuk ini ya, untuk Mertasari itu apa, Mbak? membuat kontennya sebenarnya dari mana. Karena anggota kita sudah banyak. Seperti itu, semoga dipahami. Kemudian pokoknya intinya di luar ekosistem Promedia itu jatuhnya kompetitor. Di luar ekosistem Promedia itu termasuk web kompetitor. Mau beli apa? Teman-teman akan dijelaskan lebih lanjut nanti di hari Jumat, saya nggak akan jelaskan sekarang. Berenang hujan-hujan. Seperti itu, kemudian mohon diulang segitiga artikel tadi dan on page SEO-nya Mbak. Nah ini berarti saya harus ulang dari awal dong, gitu ya. Nah ini untuk segitiga artikel itu maksudnya segitiga terbalik teman. Jadi informasi umum dulu, lama-lama itu semakin ke bawah itu semakin ke intinya, intisarinya apa. Kemudian untuk on page SEO, teman-teman tugas penulis ini sudah saya tuliskan secara rinci nih ya. Nanti silahkan dibaca lagi. Utamanya teman-teman harus menuliskan kata kuncinya di judul dan di 3 paragraf pertama. Jadi teman-teman, tips di sini ketika teman-teman diberikan catatan oleh mentor itu jangan hanya untuk cuma buat sip saja, tapi teman-teman baca dan teman pelajari isinya itu apa. Karena saya sering lihat ya di pelatihan itu saya sudah berikan penjelasan, saya sudah berikan catatan, tapi nanti nanya lagi, Mbak sumber yang aman gimana? Mbak SEO friendly itu apa? Masih bingung lagi. Lampung. Padahal sudah jelas-jelas kita berikan materi secara lengkap dan catatannya secara lengkap. Makanya teman-teman, kalaupun ingin menjadi penulis yang handal, ingin menjadi jurnalis yang oke, teman-teman harus membiasakan diri Aku untuk bagian membaca. dari aspirasi kuda. Gimana orang membaca artikel kita kalau kita saja nggak pernah baca tulisan kita sendiri, nggak pernah baca atau nggak pernah belajar Bukan dikasih apa? apa yang materi yang kita dapatkan. Enggak. Itu poinnya, intinya sering membaca. Lamongan. Kemudian lanjut lagi. Lampung. Pertanyaan dari Kak Alvin terkait konten evergreen, bagaimana cara memaksimalkan konten evergreen kita agar tidak memiliki views yang terlalu rendah. Ya di sini disesuaikan dengan relevansinya Kak. Misalnya nih, sekarang lagi rame tentang ini ya berkaitan dengan Mario Dandi yang menghajar si David. Nah itu penyakitnya David teman-teman kan itu kan evergreen ya, penyakitnya yang diderita David itu apa? Kan ada dia disorder kan ya kan. Nah dia itu apa? Dai disorder itu apa? Kemudian cara mencegahnya gimana? Pengobatannya gimana? Nah itu kan bisa. Nah itu masuk ke evergreen teman-teman. Jadi buat evergreennya itu disesuaikan dengan momentumnya, kondisinya sekarang. Misalnya lagi nih si Indra Bekti misalnya sebelum cerai itu kan pernah kena penyakit hipertensi. Nah itu Misalnya, Allahu Akbar. Tidak seperti Indra Bekti begini cara menghindari atau agar tidak memiliki penyakit hipertensi. Misalnya tipsnya apa? Misalnya 1, menghindari makanan gorengan. Misalnya. Nah itu bisa. Jadi teman-teman evergreennya tadi disesuaikan dengan isu yang sedang beredar atau isu yang sedang ramai. Seperti itu. Kemudian Baik capek. nanti